Saya Jainuddin SH ya dari kantor hukum Jainuddin & Partner beserta tim, dan ini klien saya Bang Reza Al-Banjari atau biasa disebut Ustaz Wacau. Jadi pada malam hari ini ya pada prinsipnya kita ingin memberikan somasi terbuka ya terhadap komedian berinisial DM ya, yang diduga telah melakukan pencemaran ataupun ujaran kebencian terhadap klien saya ya, Bang Reza Al-Banjari atau Ustadz Rusli, yang dilakukan dalam live sebuah media sosial ya, yang intinya saudara DN ini merasa keberatan dengan video yang diupload ya terkait Bang Ustadz dengan rekannya Bang Ginanjar. Mungkin untuk lebih realnya mungkin Bang Ustadz silakan dijelaskan. Terima kasih. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kenapa jadi saya bisa seperti ini memang udah saya sungguh sangat tidak terima banget ini, karena dia ini masuk rumah orang tiba-tiba bernarasi seperti itu, sampai-sampai saya dibilang tidak ada akhlaknya, sampai saya dibilang tidak ada adabnya, sampai-sampai bahkan saya dibilang mengasih air dia, tukang ngasih air dia, minum dia, Om. Ini sungguh fitnah banget, Pak. Pencemaran nama baik banget gitu. Sedangkan saya aja juga nggak terlalu dekat banget gitu sama beliau, Om. Kenapa dia ngomong seperti itu gitu? Saya sampai dibilang seperti ini, Om. Ustadz ini nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Itu Ginanjar 4 sekawan, kenapa bangkunya ditarik? Padahal itu, Om, ini sebelum saya masuk panggung, itu kan memang ada skenario saya dulu berdua sama Om Ginanjar. Saya juga, ya udah saya setting Pak itu, Pak. Ini saya settingnya seperti ini, Om Ginanjar. Nanti pada ketika Om Ginanjar mau ngucapin salam, nanti Om Ginanjar pura-pura duduk ya gitu. Nanti Om ini pura-pura jatuh buat menghibur jamaah aja, Om, gitu, seperti itu. Nah, ini udah settingan saya di panggung, Om. Tapi kenapa Daus Mini ngebilang saya ngenarik bangku itu nggak ada akhlak lah, nggak ada adab lah. Menurut saya pribadi, kalau Bang Daus Mini tidak suka sama saya, Om, benci sama saya, yang ngomong Pak 4 mata gitu, ngomong terus terang sama saya. Kalau dia nggak suka sama saya, jangan di sosial media, itu kan lagi live, Pak, ditonton banyak orang gitu. Ya Allah, makanya saya ini sungguh sangat tidak terima juga sebenarnya dia bernarasi seperti itu. Ya, saya berharap ada etikat baik lah untuk klarifikasi buat Daus ini, Om. Gitu sih menurut saya. Oke, Pak Ustadz, artinya sebelum terjadi itu sudah ada perjanjian istilahnya sama Bang Ginanjar tuh, gimmick di panggung lah ya? Iya betul, udah ada seling TikTok, skenario itu udah ada perjanjian. Sudah Bang Ginanjar, dibicarakan ya. maksudnya? Sudah dibicarakan. Bukan sekonyong-konyong sengaja? Iya, gitu. bukan saya sengaja. Saya juga punya akhlak juga. Tiba-tiba orang tua duduk, saya tarik bangkunya. Itu memang benar-benar gak ada akhlak. Cuman di video ini saya nggak narik bangku, memang Ginanjar duduk, blek, langsung jatuh. Udah skenario dia, saya udah ngomong sama Ginanjar seperti itu gitu. Cuman nih anak, aduh, nggak tahu niat dia apaan gitu, memang mau nyari masalah kali. Tapi sebelumnya sebelum si DM ini live di TikTok itu, apakah sudah klarifikasi kok Ustadz begitu atau gimana gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada klarifikasi sama sekali. Bahkan nomor saya pun diblokir sama dia, Om. Setelah itu nomor saya diblokir, berarti kan menandakan sesuatu gitu, Pak. Oke, kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya ngelihatnya ini modusnya ke arah mana sih sebenarnya si DM ini sampai tiba-tiba ngangkat masalah ini gitu? Memang sih banyak juga sih Om, teman-teman pelawak atau komedi gitu, Pak. Saya ini kan memang berdakwah, ya memang permintaan peniti ya, Om. Kalau nya Ustadz Rusli, saya mau minta artis dong katanya. Ya saya bawa teman-teman artis satu gitu. Ya mungkin gara-gara aneh atau ngajak Ginanjar ada kecemburuan sosial atau gimana begitu, Om. Ya wallahu alam lah intinya. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau dia nggak suka sama saya gitu, ya terus terang 4 mata kan baik, Pak, begitu. Ngobrol terus terang, jangan digumpur-gumpurin, Om, di sosial media. Itu kan banyak banget ditonton orang, Om. Ya apalagi yang ngomong public figure lagi, Pak. Aduh,
Jadi semenjak yang dia bernarasi seperti itu Pak, imbasnya ke saya luar biasa Om. Ada yang nge-DM saya, wah Ustadz nggak ada Allah. Ada juga yang mencaci maki saya Pak. Gara-gara ini nih yang satu ini bernarasi seperti itu Pak. Makanya intinya saya ya, sungguh nggak terima sama sekali ya. Tapi setelah kejadian itu dari Pak Ustadz sendiri ada kerugian nggak sih? Maksudnya apakah karena hal itu jadinya tidak job-job yang masuk Betul. akhirnya di cancel atau gimana? Ya betul. Jadi setelah kejadian ini kan kejadian baru nih. Cuman kayaknya imbasnya nih luar biasa setelah dia ngomong seperti itu. Ngatain anak, aduh Ustadz nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Antum kalau dakwah aja, kalau ngelawak aja. Dia nggak tahu Om, yang anak update ke TikTok itu cuman hanya potongan video saja gitu Om. Saya banyak sebenarnya kalau di video saya ceramah 1 jam itu banyak dalil hadis Al-Quran yang saya bacakan. Tapi anak ngupdate ke TikTok itu yang canda-candaan aja gitu untuk menghibur umat gitu. Jadi yang candaan ini aneh upload, ya itulah yang Mungkin perlu didengarkan juga tuh Ustadz yang di TikTok itu. Oh iya benar. Ini. Yang ini dia ada nih teman-teman. Dia bilang saya bilang sempat direkam sama Ustadz. saya sempat ngerekam. Dia bilang saya ini tukang ini Pak. Saya ini tukang membawain minuman dia Pak. Jadi ibaratnya kan kayak babu dia ya. Iya. Kayak babu Gitu. itu parah banget udah. Iya Pak. Gedein dulu. Lagi depan. Agak depan. Mundur rumahnya digedein juga. Oke. Tuh, tukang layanin saya minum Pak. Pembelajaran itu cuma ajuan ke pemberi oleh kenapa lu lakuin aja Jadi itu dia komentar, makanya udah layanan jarak sendiri. menyampaikan tausiah ceramah bukan buat lawak-lawak Masih banyak. lawak-lawak kan ini bisa saya atau aja Ini lagi Pak. jangan antara ustaz dengan lawak Nih. Saya dikasih alamat lawak nih, nih Pak. Nih, ngatain saya nih Pak. Tuh, biji melitik katain saya Pak, biji melitik katanya. Katanya Ustadz Al-Banjari apaan lu, biji melitik katanya. Jadi begitu Pak. Dari Bang Jainuddin. Ini dia masuk room orang. Jadi orang-orang yang di room itu pada nyerang saya Pak. Ya memang benar nggak ada akhlaknya. Saya masih banyak Pak, video fullnya ada. Ini cuma sebatas potongan aja. Jadi yang di room itu kan banyak tuh Pak. Pada nyerang saya semua gara-gara ini artis DM ini bernarasi seperti itu gitu Pak. Jadi ini sangat-sangat, aduh ya Allah, sangat-sangat mencemarkan nama saya lah gitu Pak. Bang Jai, untuk ini udah masuk pasal, ada pasalnya? Ya jelas ini bisa masuk ke pasal 27 ya ayat 3 Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian ya. Karena di sini jelas dibahas terkait ustadz. Ustadz itu masuk dalam golongan juga ya. Selain itu juga pencemaran lain bahwa masa lalu beliau itu diungkap ya. Jadi seolah-olah beliau seperti babu lah. Padahal saat ini beliau dalam posisi sebagai ustadz, yaitu perlu diingat paling tidak kan itu harus dihargai predikatnya gitu, dan itu